di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk ketiga, sambutan perwakilan Purna Bakti PKB. Acara keempat, penyerahan cindera mata. Acara kelima, yaitu tahlil singkat. Selanjutnya, yaitu laporan keuangan mushola di BPKB yang akan saya sampaikan sendiri. Kita dapat berkumpul di mushola di BPKB Kota Jambi dalam rangka kita melepas beberapa senior kita yang telah memasuki Purna Bakti, diiringi juga dengan acara tausiah pengajian singkat sebagai bagian dari keseimbangan kita, sehat jasmani, sehat rohani. Karena Pak Ustadz, kita juga sudah rutin tiap bulan mengadakan senam dan nanti kita hadirkan. Karena kalau kita banyak senior-senior kita ada persoalan dalam tanda kutip persoalan hukum atau persoalan lain sehingga tidak bisa melaksanakan mengasih Purna Bakti. Jadi kita ucapkan selamat akhir pengabdian dari seorang ASN karena menyangkut batas usia tentu ada masanya, tapi pengabdian di tempat ataupun profesi yang lain tentu tetap harus kita laksanakan. Kemudian juga yang tadi kalah pentingnya, semoga silaturahmi tetap berjalan. Teman penyuluh KD di Kota Jambi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat dan hidayahnya maka kita dapat melaksanakan acara di pagi hari ini. Salawat serta salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di masa pensiun tetap sehat dan bisa membantu orang banyak. Acara selanjutnya yaitu banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah semangka, buah ceri, kalau dimakan enak rasanya. Aku tengok-tengok wajah-wajah Bapak Ibu pada pagi hari ini berseri-seri. Moga-moga kita masuk surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li alamin. Yang sama kita hormati Ibu Sekretaris, Bapak Ibu para kabit dan juga para kasubit serta Bapak Ibu penyuluh keluarga berencana yang saat ini ada 3 orang yang masuk pada purna tugas. Berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, kita mendengarkan sambutan dari Pak Doktor. Yang pertama adalah kegiatan kita pada hari ini. Pertama, pengajian. Kita sudah senam sehat, tapi hati kita sakit. Hari ini diisi ruhnya, rohaniyah kita diisi, supaya jasmaniah kita juga sehat. Yang kedua, kita melepas rekan-rekan kerja kita yang 3 orang yang pada hari ini purna bakti, masuk 60 tahun usia. Ya Pak, 60 tahun. Ini baru usia dalam pekerjaan dunia. Kata Allah, walikulli ummatin ajal. Setiap kita ini ada batas-batasnya. Batas kita di dunia ini ada. Pak Haji Lukman batas dalam bekerja sampai 60 tahun. Nanti kita pun ada yang masuk 58 tahun.
Sebagai jabatan fungsional ada yang masuk 60 tahun. Itu batas dunia. Tapi di dalam keduniaan kita ada lagi batas usia dan umur. Itulah yang dikatakan walikulli ummatin ajal. Setiap kita itu punya batas-batas tertentu. Maka apakah kita siap menghadapi itu semua? Siap tidak siap, harus siap. Waktu itu malaikat Israel, Allah katakan kepada Nabi Daud, wahai Nabi Daud, tolong katakan kepada sahabatmu itu bahwa usianya itu tinggal 50 hari lagi. Lalu Nabi Daud bagaimana cara mengatakan kepada sahabatnya bahwa Allah mengatakan bahwa usia sahabatnya itu tinggal 50 hari lagi? Sama dengan kata wali kota kepada Pak Dr. Haji Muhammad Jailani, Pak Doktor, tolong katakan kepada Purna Bakti yang bertiga itu usianya itu tinggal 50 hari lagi. Berpikir Pak Jailani mengasih tahu sama 3 orang yang Purna Bakti itu bahwa usianya itu tinggal 50 hari lagi. Yang dikatakan 50 hari lagi, pahit tidak pahit, dipanggillah 3 orang Purna tadi. Pak Haji Lukman, ibu yang berdua saya tak tahu nama, ngadap. Atau Pak Wali, ibu bapak, usia ibu bertiga ini tinggal 50 hari lagi. Itu pesan Allah kepada Nabi Daud. Manfaatlah sisa waktu itu. Karena sudah disampaikan oleh Pak Dokter tadi, Pak Lukman dengan ibu yang berdua tadi mulai siap-siap. 50 hari lagi, cuma 1 bulan lewat dikit, 20 hari. Apa yang disiapkan oleh ibu berdua dengan Pak Haji Lukman tadi? Usia 60 tahun saat ini. Karena sisa usia tadi diperbanyaknya lah. Pertama sedekah, diperbanyaklah yang kedua solat. 2 itu baik yang diperbanyakkannya. Kenapa? Usia tinggal 50 hari lagi. Lalu kata Pak Haji Lukman, ibu yang berdua nak Purna Bakti melapor sama Pak Dokter Jailani. Pak Dokter, kami ini mau purna tugas. Kata Pak Wali Kota, usia kami 50 hari lagi. Untuk mendapatkan 50 hari lagi, kami bersyukur kepada Allah. Pertama, kami sudah menjalankan tugas dengan sebaik mungkin selama 60 tahun yang umur kami sudah datang saat ini. Yang kedua, kami sudah bekerja 30 tahun, 35 tahun, 25 tahun. Untuk itu, minta Pak Dokter, untuk ucapan kami mau bersedekah, panggil semua yang ada di BPPKB ini. Kenapa? Kami akan memberikan dan mengajakkan kepada kawan-kawan semua itu dengan ucapan syukur nikmat itu. Kami nak ngundang mereka-mereka itu makan. Kalau ini siapa yang tanggung makan nih Pak? Ada ya? Ada. Hah? Oh yang pensiun. Itu cocok masuk tu. Ya. Jumat Barokah. Bertiga itu kumpulkan semua yang ada di BPPKB ini. Kenapa? Saya mau bersedekah. Lah, setelah itu bersedekahlah selesai, solatlah selesai, ngadap lagi yang bertiga ini kepada Pak Jailani tadi. Pak Jailani, kami sudah bersedekah. Ya, terima kasih. Setelah itu, yang sahabat Nabi Daud tadi menghadap kepada Nabi Daud, apa kata wahai Nabi Daud? Sisa umur kami sudah 50 hari tadi, kami sudah manfaatkan dengan solat dan sedekah. Apa kata Nabi Daud? Wahai sahabatku, sesungguhnya usiamu yang 50 hari tadi, karena engkau memberikan makanan kepada orang-orang banyak, tak jadi usiamu itu 50 hari. Jadi pertama, kata Allah tambahkan 50 tahun lagi. Berarti usia Pak Haji Lukman dan ibu yang dua itu, kalau usianya sekarang 60 tahun ditambah 50 tahun berapa tuh? 110 tahun. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena memberikan makanan kepada kawan-kawannya. Jadi banyak-banyak memberikan makanan. Kalau perlu ajak kawan-kawan itu makan, jangan pelit. Pak Kabit, ajak makan itu anggota itu sebulan sekali. Ajak penyuluh KB di lapangan itu, minimal penyuluh KB itu Pak. Berapa
Siapa penyuluh KB di sini? 32. Ajak makan itu Pak KB. Supaya apa? Supaya program itu berjalan. Kalau ditambah banyak Pak As'ad itu ngajak makan, tambah usia, tambah rezeki, tambah nikmat. Tapi kalau pelit, jangan-jangan dapat nikmat rezeki tambah berkurang. Makanya tadi itu banyak ditandatangan sama Pak Jelani tadi, tanda-tangan ini pencairan. Nah itu nambah itu nikmat dan rezeki dan umur Pak Jelani. Kenapa? Mencairkan. Nah kita bersyukur sehat selalu kita semuanya. Semoga yang purna bakti tadi itu dipanjangkan oleh Allah usia dan umur. Nah itu yang purna bakti tadi dalam segi pekerjaan kita. Tapi kata Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya itu 63 tahun Pak Lukman. Ibu yang purna bakti siap-siap itu. Ya, harus siap. Kenapa? Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun usia itu beliau wafat, beliau sakit parah. Tertidur di dalam kamarnya Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam. Ini kita batin. Nah, 63 tahun usia Rasulullah, terbaringlah Rasulullah sallallahu dalam kamar. Tak sempat lagi dia itu bisa nak duduk apalagi berdiri. Biasa Rasulullah itu kalau sakitnya sakit biasa datang anaknya bernama Fatimah itu masuk ke kamarnya Rasulullah, selalu dipeluk oleh Rasulullah. Anak yang disayangi oleh Rasulullah itu adalah Fatimah radhiyallahu anha. Tapi Rasulullah waktu itu sakit parah. Apa waktu? Saat ini sebentar lagi saya akan menghadap kepada Allah. Nangis Fatimah radhiyallahu anha waktu itu mendengarkan ucapan bisikan Rasulullah bahwa sebentar lagi dia akan panggil dan angkatkan ruhnya dari jasad. Setelah itu Rasulullah terus bisik lagi di telinganya Fatimah sebelah kiri. Wahai Fatimah, dari sekian aku punya anak, engkau ajalmu sedikit sebentar lagi. Ingat tanah itu di Betaling itu ada kebun sawit, jangan dijual. Nah, itu wasiat kita. Rasulullah tidak. Jangan tinggalkan sholat wahai istriku, wahai cucu-cucuku, wahai anakku. Pak Haji Lukman juga jangan berwasiat kepada istri dan anak. Nah, nanti kalau saya meninggal dunia, jangan kamu bertengkar, jangan rumah ini kamu jual sehingga mamakmu juga tak bisa hanya, atau engkau akan bertemu dengan Allah. Kalau malaikat Israel kan nyambut roh kita kan tidak ada dinanya dulu Bu. Pak Kadis, yo, Bapak nak ikut terus apa nak bertemu dengan Allah? Kalau perlu Pak Kapit dulu Pak. Saya pakai karena banyak tugas saya. Asisten, ngurus asisten lagi. Ini ngurus apa PLT sini lagi. Sudah nantilah Pak As'ad dulu. Allah dicabutnya ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpisah. Makanya dikatakan dalam hadis Rasulullah, katakan innal kubra yunadi kulla yaumin khamsun marrat. Setiap hari itu Bapak Ibu kita diingatkan tentang alam kubur. Kita dimasukkan ke alam kubur. Alam kubur mengingatkan kepada kita itu 5 kali sehari Pak Lukman. Maka katakan hadis Rasulullah, innal kubra yunadi kulla yaumin khamsun marrat. 5 kali setiap itu alam kubur itu mengingatkan kepada orang-orang manusia yang masih hidup itu. Apa yang pertama kata Rasulullah? Wahai manusia yang masih hidup, ingat ana baitul wahidah. Di dalam kubur itu ibu kalau meninggal, ibu dewean di dalam. Berapa huruf itu? 3 huruf. Dapat 30 kebaikan. Shadaqallahul azim. Nah, cukup itu. Kalau bisa 1 ain lebih bagus. Kalau bisa 1 juz lebih bagus. Kalau tak bisa, gitu lah 1 huruf lah. Bismillah, besok ngaji lagi besok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Berapa itu? 2 huruf. Shadaqallahul azim. 20 dapat kebaikan. Besok ngaji lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha wa bil qada'i raddin wa 'alal bala'i sabirin fi yaumin kana liqa'ika muflihin an-najin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Kami tadahkan kedua tangan kami memohon kehadapan-Mu.
di pagi Jumat yang barokah ini ya Allah, kami bertemu dan berkumpul dalam acara pengajian dan sekaligus pelepasan purna bakti bagi saudara-saudara kami yang telah memenuhi tugasnya ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang Engkau berkahi dan rahmati, dan perpisahan setelah ini menjadi perpisahan wa ala hajatina fi hadzal majlis fi makanil mubarak. Ya Allah, turunkanlah kepada kami niat dan hajat kami pada majlis dan tempat yang barokah dan mulia ini ya Allah. Maghfiratan wa ni'ma wal hidayah wal inayah was salam was sakinah wa tuma'ninah bir hubungan dan ikatan hati kami dalam silaturahim yang tak terputuskan. Sinarilah hati kami dengan nur cahayamu ya Allah. Allahumma sallimna sallim dinana wa sallim ajsadana wa sallim amwalana min bala'id dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi saqaratil maut wan najata minan nar wal afwa minal hisab. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina. Pada Ustaz atau Al-Nas yang dapat bisa langsung ke yang silakan, ibu juga bisa. Laki bisa. Laki bisa menuju ke persemangat yang sebelah kanan dari setiap sesi. Dijumput dengan bapak-bapak, ibu-ibu, kepala yang belum ada. Untuk bapak bisa langsung diambil dan nanti akan disebutkan. Untuk the prize mohon untuk disimpan. Yang telah mendapatkan hadiah untuk pengambilan hadiah bisa langsung turun dia setelah acara makan-makan bersama. Diharapkan dapat mengulangi tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih. Mak dapat ya? Kok aja ini dapat jodoh? Dapat ya, Mak? Alhamdulillah, makasih ibu yang buka bakti. Oh kaget. Den, aman Den? Aman. Dari CTI itu. CTI oke.